Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of Musyawarah Nasional Mudir Mahat Al-Jamiah PTKIN se-Indonesia tahun 2024. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ladies and gentlemen, before we continue to the main session, we would like to greet our honorable guests. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani STPMT. Yang kami hormati Direktur Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi MAG. Yang kami hormati Kabiro Keuangan dan BMN Setjen Kemenag RI, Dr. Andes Haji Subarja MPD. Yang kami hormati PJ Wali Kota Cirebon yang diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Dr. Andes Sutikno APMSI. Yang kami hormati Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG. Yang kami hormati Ketua Forum Mudir Mahat Al-Jamiah PTKIN se-Indonesia, Dr. Andes Haji Abdul Hadi MAG. Yang kami hormati Mudir Ma'had UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Muhsin Riyadi MAG. Yang kami hormati seluruh Mudir Mahat PTKIN se-Indonesia. Serta tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami dan seluruh hadirin yang berbahagia. First of all, let's pray and thanks unto our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing. So right now, we can attend and gather in this place in the good condition and happy situation. In the event, Musyawarah Nasional Mudir Mahat Al-Jamiah PTKIN se-Indonesia tahun 2024 dengan tema penguatan peran dan fungsi Mahat Al-Jamiah dalam implementasi nilai-nilai moderasi beragama di era digital. In UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, August 7 to 8, 2024. Salatan wa salaman ila nabiyyina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamilal busyra alal muttaqin wa hamilan nudra alal murji'in. Hayya bina naftatih baramijana fi hadal lail biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamijul ba'da tilawatu ayati minal Qur'anil Karim alladhi sayaqra'uhu akhuna Faiz Al-Faris alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron. Hadirin yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Report from the Chief Executive, which will be delivered by Mudir Mahat Al-Jami'ah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Musin Riyadi MA. Please proceed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor YIN Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG. Yang kami hormati Bapak Warek 1, 2, 3 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami mohon maaf kita sebut YIN Syekh Nurjati Cirebon karena sebetulnya kita sudah menjadi UIN, akan tetapi SIM-nya yang terakhir belum kami punya, jadi kami masih menyebut YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dari Pak Presiden sudah mengesahkan, tetapi kita secara administrasi kita konsultasi dengan Pak Karo, ternyata masih belum. Insya Allah akhir bulan Agustus dengan doa para kiai sekalian, insya Allah jadi UIN Syekh Nurjati Cirebon. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Andes Sutikno MSI, ini Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Cirebon, mewakili Bapak PJ Wali Kota. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga hadir di sini Pak D dan Bu D. Kita mempunyai 4 Pak D, Bapak Dekan, 4 fakultas dan 1 Bu D, Ibu Dekan. Selamat datang, terima kasih mewakili keikutsertaan kita dalam menyemarakkan Munas Mudir Ma'had
PT KIN se-Indonesia ke-11 tahun 2024. Selamat datang Bapak Kepala Cabang BRI Cirebon, alhamdulillah sudah didukung kita. Para kiai, mulai dari Bapak Ketua Forum, yakni Bapak Dahsyatullah, Pak Yaidul Hadi. Alhamdulillah hadir di sini. Para tetua, ada Prof. Tulus, kemudian ya Allah yang bapak-bapak jauh dari Sumatera, luar biasa tadi sudah datang di sini, jauh-jauh dari Kalimantan, bukan mantan ya tapi Kalimantan. Alhamdulillah sudah datang ke sini dari Sulawesi, bahkan dari Papua, Pak Warek 3 pun datang jauh-jauh dari Papua. Selamat datang Pak Warek dan Pak Mudir dari Papua. Kita doakan semoga terbaik, tambah umur, tambah semangat, asal jangan tambah istri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami tidak bisa menyebut satu persatu yang kami sampaikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di kota Cirebon, kota yang penuh sejarah. Kita mempunyai nama UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dulunya kita mau ambil nama Syarif Hidatullah, diambil Jakarta duluan. Kemudian ambil nama Sunan Gunung Jati, diambil Kiai Dul Hadi duluan. Akhirnya kita ambil nama Syekh Nurjati. Kita nggak mau kalah karena Syekh Nurjati adalah guru dari Sunan Gunung Jati. Berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para kiai sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa jumlah peserta yang hadir dalam Munas ini sebanyak 152 peserta dari 40 PT KIN. Itu yang peserta yang ikut Munas. Tepuk tangan untuk para kiai semua. Kemudian peserta musabaqah sebanyak 142 peserta. Rekan-rekan yang di belakang semangat dong. Insyaallah. Saya doakan cepat lulus ini para peserta. Amin. Cepat lulus, dapat suami atau istri yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Amin. Kemudian para peserta ini didampingi oleh 40 personil ofisial. Kemudian kita juga ada 50 peserta internal. Jadi total ada 340 peserta yang tergabung dalam Munas ke-11 Munas Mahat tahun 2004 ini. Para kiai sekalian, kami mengucapkan sekali lagi selamat datang atas kehadiran para kiai sekalian. Capek-capek terbang dengan pesawat, dengan kereta, dengan mobil sendiri. Para kiai saya yakin sangat capek. Nah, kami akan persembahkan hal-hal yang berbeda di Cirebon para kiai. Kalau para yai sekarang ini saya yakin semuanya sudah dalam hal agama itu sudah luar biasa. Kalau wabtagi fima atakallahu darul akhirah, itu sudah yakin luar biasa. Tetapi di akhirnya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai lupa yang di dunia. Di sini para yai kita akan ambil tempat ini di Hotel Gerage yang dikelilingi oleh mall. Kalau para yai mengadakan rapat, biasanya dilaksanakan rapat itu ada isoma, istirahat, sholat, makan. Tapi di sini beda, istirahat, shopping dan makan. Di kelilingan sini banyak sekali, kalau kiai pengen beli oleh-oleh banyak tempat. Nah, kalau dari Sorong, dari Aceh biasanya ru'yatul hilal, di sini ru'yah SPG. Ya kan walatan sanasi bakal minat dunia para yai, jadi jangan sampai lupa hal itu. Nah, para yai sekalian, acara ini terselenggara berkat dukungan penuh Bapak yang sengaja nggak saya sebut tadi. Itulah Bapak Karu kita, Bapak Karu YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tepuk tangan untuk Bapak Karu. Karena beliau di balik layar yang menyetujui dari A sampai Z. Bapak Ibu sekalian, Pak Karu dan Pak Rektor kami itu ada hal yang unik. Pak Karu selalu di balik layar. Kalau Pak Rektor namanya Pak Profesor Dr. Aan Zailani.
dari A sampai Z. Apapun yang kami minta dari A sampai Z disetujui semua. Tepuk tangan dong buat Pak Rektor kami. Jadi acara ini terselenggara berkat duet maut dua sosok Pak Karo, Pak Rektor. Kami sengaja nggak sebut karena Pak Karo itu orangnya selalu di balik layar gitu. Beliau selalu tawadhu datang-datang ke sini itu menyetujui. Kalau nggak cepet-cepet disetujui langsung datang ke Pak Warek 3 karena kami bernaung di bawah Pak Warek 3. Jadi koordinasinya luar biasa di IAIN Cirebon. Pak Warek 2 dan Pak Warek 1 itu ya biasanya digelitikin sama Pak Warek 3. Ayo cepat disetujui ini program biar cepat terlaksana. Dan alhamdulillah 4 Pak D kami datang di sini. Pak D kan mulai dari Fakultas Tarbiyah, Fakultas FUA, kemudian FDKI dan Fakultas Syariah, dan 1 Bude kita dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam hadir di sini. Luar biasa, kita didukung oleh seluruh komponen yang ada di UIN Siber Syekh Nurjati. Kita berharap nanti juga semoga para yai sekalian juga didukung oleh seluruh komponen yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Para yai sekalian, acara malam ini kita akan laksanakan karena ada beberapa halangan dari para pejabat yang kita undang, terpaksa kita akan geser besok. Jadi malam ini kita akan langsung bagi menjadi sidang komisi, kemudian besok kita akan undang sumber dari Kementerian Agama. Kemudian malam nanti kalau yang berkenan kita akan ajak sowan ke makam Sunan Gunung Jati. Kita sudah sediakan bis dan lain-lainnya. Baik para kiai sekalian, yang jelas buah duku, buah langsat. Thank you very much. Buah kedondong, buah jambu, buah jeruk, buah nangka, itu nama buah-buahan. Ya, itu nama buah-buahan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf segala kekurangan. Kami tidak bisa mempersembahkan yang luar biasa, tetapi kami memang biasa di luar. Jadi mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kita berharap para kiai sekalian bisa menikmati di sini. Kita akan sediakan city tour, kemudian besok kita akan pleno, besok kita akan sediakan materi terkait dari Pak Karo di pusat, yakni terkait tata laksana keuangan ma'had yang di sini kita sering kali mendapat pertentangan ya dari rektorat ataupun dari para pejabat yang ada di atas kita, supaya kejelasan ranah hukumnya seperti apa besok kita akan bahas. Baik para yai sekalian, sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf. Selamat bergabung dengan Munas Ma'had ke-11. Insya Allah sukses, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Kalau di Cirebon semangat itu seneng maring barang kang hangat. Ada kopi hangat, ada teh hangat, ada susu hangat. Dan yang penting ada perkembangan informasi hangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Mudir Ma'had Al-Jami'ah PTKIN se-Indonesia kepada Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hadi MAG. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramana 'indallahi atqana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahibul ma'ali wal fadilah,
yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, telah mengadakan kegiatan dan sedang akan berlangsung 3 hari Munas Mudir Ma'had PTKIN se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Rektor. Kita sangat bersyukur karena ditempatkan di tempat yang teristimewa. Kalau ke Cirebon tidak ke Grage, sama halnya ke Bandung tidak ke alun-alun. Kalau ke Cirebon tidak ke Grage, sama halnya ke Papua tidak ke Raja Ampat. Jadi ini adalah tempat yang paling penting untuk di Cirebon. Se-Indonesia tidak ada yang gak kenal Grage, kecuali para mudir mungkin. Oleh karena itu hari ini para mudir diperkenalkan dengan Grage supaya menjadi kenal dan juga tidak buta lagi dengan Cirebon. Tepuk tangan untuk Grage. Baik, dan juga yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Haji Jamali MAG. Terima kasih. Juga Wakil Rektor 2 Dr. Haji Ilman Nafi'a MAG. Juga Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Haji Hajam MAG yang beberapa kali ketemu dalam persiapan untuk Munas ini. Dan juga para dekan, semua fakultas hadir di sini. Fakultas UIN Syekh Nurjati, saya menyebut Siber Syekh Nurjati karena ini adalah fi maqamid doa. Berdoa apalagi sudah bisa dipastikan. Menurut ketua yang luar biasa tadi, yang selalu senang dengan yang hangat-hangat, bahwa Agustus di akhir nanti akan turun dan pengesahan dari UIN Siber Syekh Nurjati. Tepuk tangan untuk UIN Syekh Siber Nurjati. Baik, juga Kepala Biro ya, AUPK, AUAK, bagian keuangan. Ini 2 kali Munas. Munas di Bandung pun saya bersama beliau. Begitu pindah ke Cirebon, Munas ngikuti ke Cirebon. Jadi ini kelihatannya karo Munas. Di Cirebon beliau kemudian memimpin Munas dan juga di Bandung memimpin Munas dan ke Cirebon pun melaksanakan Munas Ma'had Al-Jami'ah. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah dan juga para peserta tamu undangan, ini peserta yang luar biasa. Dan Pak Rektor perlu diketahui bahwa Munas kali ini jumlah terbanyak untuk pelaksanaan Munas Mudir Ma'had Al-Jami'ah. Kemarin di Bandung hanya 110, ini sampai 140. Juga pesertanya terbanyak. Kelihatannya ini Pak Rektor karena saya share panggung gembira. Jadi nanti di penutupan itu ada live musik Islami di halaman Ma'had Al-Jami'ah UIN Siber Syekh Nurjati. Semangatnya luar biasa. Bahkan mohon maaf dari Papua sehari sebelumnya sudah ada di Cirebon. Mungkin dikiranya live musiknya dari sehari sebelumnya. Jadi sudah datang ke Cirebon ini. Begitu juga dari Aceh. Kami semua adalah keluarga besar dan kami sangat bahagia karena difasilitasi oleh Pak Rektor UIN Syekh Nurjati pada malam hari ini untuk kemudian kami bersilaturahmi. Tentunya ini adalah suatu hal yang tidak mudah, mendatangkan orang se-Indonesia. Seluruh ma'had pada malam hari ini mudirnya dan pengelolanya berkumpul di Cirebon ini. Ini bukan hal yang mudah. Ada banyak yang transit dulu penerbangannya, ada lagi yang delay dulu.
tetapi dengan semangat yang membaja, semangatnya seorang kiai, maka mungkin kalaupun delay terus dari Kalimantan akan jalan kaki ke sini. Di sini sudah tidak ada munasnya, karena nyampenya setelah 1 bulan nyampe sini. Itu saking semangatnya. Oleh karena itu maka kami tentunya sebagai PJS Ketua Forum, karena kita akan laksanakan pada kegiatan ini untuk kemudian yang pertama hal-hal yang sangat monumental, yaitu undang-undang dan juga aturan yang akan kita gunakan untuk Ma'had Al-Jami'ah PTKIN se-Indonesia, yaitu ADART, yang sejak berdirinya dari sekian puluh tahun yang lalu itu ADART ini belum pernah diresmikan. ADART-nya ada tapi belum pernah diresmikan dan belum pernah dibahas, dan hari ini kita akan resmikan ADART, sahkan ADART melalui forum Munas Ma'had Al-Jami'ah Indonesia di UIN Siber Syekh Nurjati ini. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang kurikulum, yang selama ini memang untuk kurikulum tidak ada kewajibannya harus sama. Tidak ada kewajiban dari 48 atau 50 Ma'had Al-Jami'ah se-Indonesia harus dengan kurikulum yang sama, tetapi kita juga tahu bahwa ada pedoman pelaksanaan Ma'had Al-Jami'ah PTKIN yang telah dibuat oleh Dirjen. Oleh karena itu maka melalui pedoman itu kita akan merujuk, dan pada malam hari ini kita pun akan membuat program dan kurikulum untuk Ma'had Al-Jami'ah. Dan yang terakhir tentunya kita akan bedah RKAKL, kita akan buat program kerja, dan kita akan sharing untuk masalah RKAKL dan program kerja ini dari satu UIN ke UIN yang lain, YIN yang lain, begitu juga PTK dari PTKIN se-Indonesia, apapun statusnya, apakah UIN atau kemudian YIN atau yang lain, maka kita akan bahas untuk program kerja itu. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh mudir se-Indonesia yang telah hadir di sini, dan tentunya kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairul jaza bihudurikum jami'an fi hadhil Madinah Cirebon. Terima kasih. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh PJ Wali Kota Cirebon yang diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kepada Dr. Andes Sutikno APMSI. Dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Semoga kita semuanya sejahtera. Yang terhormat Pak Rektor, apapun namanya, yang jelas Syekh Nurjati masih melekat. Mau IAIN, mau UIN Pak Rektor, yang jelas Syekh Nurjatinya masih melekat. Tapi doa kami semoga terkait dengan kelembagaan ini, insya Allah dengan Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati bisa segera, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kami hormati Pak Wakil Rektor 1, 2, 3. Yang kami hormati juga tadi laporan dari Pak Mudir atau Direktur Pak. Rupanya para dekan ini berasal dari Jawa. Ada Pak D dan Bude gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian. Para dekan Civitas Akademika, Institut Agama Islam Cyber Syekh Nurjati. Yang kami hormati ada rekan-rekan kami tadi dari Kepala Cabang BRI. Atur nuwun Pak, terima kasih telah support kegiatan rekan-rekan kami yang ada di IAIN.
Yang kami hormati para direktur atau mudir Mahat Al-Jamiyah seluruh Indonesia yang dalam kesempatan yang berbahagia ini bisa hadir di kota Cirebon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan ridhonya, atas berikan suatu nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga ada suatu keluangan waktu Bapak dan Ibu sekalian menghadiri musyawarah nasional para mudir, para direktur Pak ya, direktur ya, para mudir Mahat Jamiyah seluruh Indonesia. Alhamdulillah ini berkat dari Allah SWT yang diberikan pada kita semuanya. Pertama-tama kami sampaikan juga permohonan maaf Pak Rektor ya, seyoknya Pak Wali Kota, karena ada suatu agenda hari ini sama besok ada pertemuan dengan KPK, seluruh Bupati Wali Kota ada di Gedung Sate di Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini Bapak dan Ibu sekalian, tadi laporan peningkatan yang luar biasa peserta Bapak dan Ibu sekalian dari ujung Aceh sampai di Papua, mulai Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di sini merupakan suatu berkah bagi kami semuanya, pemerintah daerah Kota Cirebon. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemarin di tahun 2020, 2021 ada suatu cobaan yang diberikan Allah SWT kepada dunia, bukan Indonesia saja, yaitu berupa pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah berangsur-angsur pemulihan ekonomi daerah maupun pemulihan ekonomi nasional Pak Rektor mulai berkembang. Salah satunya yang paling cepat kami harapkan pelaksanaan Munas itu jangan 3 hari Pak. Kalau 3 hari perjalanannya dari Aceh, dari Papua di sana waktunya pendek. Harapan kami dari Pak Wali harapannya kalau bisa 7 hari Pak. Kenapa sampai seperti ini Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita lihat di anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Cirebon sekarang 1,6 triliun, PAD-nya sekitar 800 miliar, tapi yang mendominasi adalah dari PHRI Pak. 60% kita dari pajak hotel dan restoran. Kalau nginapnya panjang Pak, Bapak dapat rezeki, kami juga dapat rezeki. Terima kasih. Selamat datang di Kota Cirebon, kota di ujung timur Pulau Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu sekalian, dan wilayah yang terkecil di Jawa Barat. Luasnya Bapak dan Ibu sekalian hanya 39,7 km persegi. Secara administratif 5 kecamatan, 22 kelurahan, sehingga ketika Bapak dan Ibu sekalian para peserta mungkin dari Kalimantan, mungkin dari Papua, ketika berpapasan dengan kendaraan bisa ngobrol. Tapi di sini diklaksonin Pak, karena padat terkait dengan lalu lintas. Namun dengan kecil seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah histori sejarah Kota Cirebon tak terlukakan terkait dengan warisan kita, leluhur kita, terutama Sesar Bidatullah Sunan Gunung Jati. Sehingga keraton atau Kesultanan Cirebon, Cikal Bakal, dan alhamdulillah berdirinya Kota Cirebon bukan berdasarkan kalender Masehi Pak, tapi berdasarkan kalender Hijriyah. Tepatnya 1 Muharram. Kemarin 1 Muharram Pak, kita Kota Cirebon bertepatan dengan ulang tahun yang ke-597. Sehingga Kota Cirebon berdirinya sudah 8 abad ke-8, 849. Nah ini sejarah Kota Cirebon dan peninggalan budaya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti Pak Rektor, jangan hanya ke makam Sunan Gunung Jati, kita juga suatu budaya kasan. Kita punya keraton Bapak dan Ibu sekalian, bisa berkunjung ke keraton. Ada keraton Kecerebonan, ada keraton Kanoman, dan keraton Kasepuhan. Begitu juga ada suatu masjid peninggalan dari Sesar Bidatullah, yaitu Masjid Jang Cipta Rasa atau Masjid Kasepuhan Bapak dan Ibu sekalian. Di mana sejarahnya Bapak dan Ibu sekalian, salah satu dari tiang guru atau itu terbuat dari tatal atau patahan-patahan yang kayu Bapak dan Ibu sekalian. Namun kemarin kita bungkus Pak, karena para jemaah kalau nggak datang ke Masjid Kesepuhan biasanya dicongkel Pak. Lama-kelamaan habis sehingga kita tutup Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelah kiri belakang Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kesempatan bahagia ini juga kami pemerintah daerah Kota Cirebon, sekali lagi Pak Rektor beserta jajarannya, kami ucapkan selamat datang di Kota Cirebon Bapak dan Ibu sekalian. Semoga bisa
memberikan suatu barokah bagi kami dan barokah dari Bapak dan Ibu sekalian. Dalam kesempatan yang berharga ini sesuai dengan tema tadi bahwa kita punya suatu sejarah yang panjang terkait dengan pendidikan Pak Wakil Rektor Prof. Jamali. Sebelum adanya suatu pendidikan yang formal, baik itu sekolah pendidikan dasar, pendidikan menengah, pesantren udah ada lebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kami sangat mendukung sekali kenapa Institut Agama Islam Negeri bisa meneruskan warisan para leluhur kita berupa pesantren atau mahat di dalam pendidikannya. Tentunya pendidikan Bapak dan Ibu sekalian baik di pesantren maupun di pendidikan institut tentunya ada suatu kekhususan, ada suatu nilai-nilai yang kita bisa petik Bapak dan Ibu sekalian. Kalau pesantren Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana pendidikan karakter ya yang telah diawasi oleh para mudir Bapak dan Ibu sekalian. Kalau mudir hadir di sini semuanya, direktornya Pak, kira-kira tutup enggak Pak pesantrennya Pak? Yang di sananya. Kami bisa berjalan ya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga pendidikan karakter ini agak penting Bapak dan Ibu. Sesuai dengan tema bagaimana kita menjelang menyongsong terkait dengan era digitalisasi. Target pemerintah pusat sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, target kita bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dan di tahun ini Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, semuanya kabupaten, kota, provinsi maupun nasional terjadi suatu tsunami perencanaan. Sehingganya baik rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah berakhir di tahun ini. Nah makanya bagaimana terkait dengan konstelasi perencanaan ini bisa inline dengan perencanaan yang di pusat, makanya ada pilkada serentak Pak, dan pileg pilpres serentak. Kalau kemarin perencanaan pusat ada yang 3 tahun sudah berjalan, pilkadanya baru tahun ketiga, sehingga tidak inline dengan perencanaan yang di pusat. Oleh karena itu kita kemarin alhamdulillah dari akademisi bantuan Pak Rektor juga dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD daerah 2025-2045 bantuan dari teman-teman akademisi dari IAIN, dari Unsagati, dari Untak kita bisa susun dan kemarin kita lakukan paripurna di DPRD sebagai guidance kita 20 tahun yang akan datang, sehingga operasionalisasinya nanti bentuknya dalam 5 tahunan. Kalau 5 tahunan dulu pelita Pak, kalau sekarang RPJMD kalau di Orde Baru, sehingga RPJMD ini kayak RPJPD ini sebagai guidance bagi para calon kepala daerah. Kenapa visi dan misinya nanti akan dituangkan dalam RPJMD, sehingga bisa inline dengan pembangunan. Makanya keberlanjutan terkait dengan pembangunan ini bisa menopang terkait dengan bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 yang dilandasi bagaimana tingkat pendidikan kita khususnya di Indonesia. Kita sadari bersama bahwa terkait pendidikan, alhamdulillah di Kota Cirebon perguruan tingginya ada 2 universitas, ada institutnya, negerinya 2, Institut Agama Islam, juga dari Akademi Kebidanan. Sehingga dengan itu Bapak dan Ibu sekalian, saya tergelitik Pak Rektor, ada penelitian dari Dr. Mauritius melakukan suatu penelitian riset di negara Mauritius, yaitu di negara di Afrika Selatan. Di tahun 90-an negara Mauritius Pak, itu Islam 20%. Sekarang presidennya adalah Dr. Aminah, presiden muslim pertama yang ada di Mauritius. Bahwa di Mauritius 90-an itu masih ada busung lapar. Nah ketika dilantiknya Dr. Aminah sebagai presiden Mauritius, beliau meletakkan landasan pendidikan semuanya gratis bagi masyarakat yang ada di sana, Dr. Aminah. Begitu juga kesehatannya gratis Bapak dan Ibu sekalian. Karena dia melihat landasan bagaimana kita bisa majukan suatu bangsa dari pendidikannya. Tahun ini kita ada suatu bonus demografi, di mana masyarakat produktif lebih besar Pak Wakil Rektor. Kita di angka 28, kita di usia produktif.
Namun ketika kita tanyakan kembali sejauh mana kompetensinya, sejauh mana kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu landasan kita, terima kasih dengan kolaborasi pentahelik, peran dunia pendidikan, peran media massa, masyarakat bersama pemerintah, itu yang bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di daerah Bapak dan Ibu sekalian, khususnya di Kota Cirebon. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Rektor yang telah bisa menghimpun semuanya, para mudir, para direktur bisa berkumpul di Kota Cirebon. Tentunya ada sesuatu keunikan, ada sesuatu muatan-muatan yang ada di masing-masing mahat di IAIN. Baik itu dari Aceh maupun dari beberapa teman-teman kepulauan yang ada di wilayah Nusantara ini, tentunya bisa diambil, bisa menjadikan suatu best practices. Tentunya kurikulum distandarkan, tentu ada suatu nilai-nilai kearifan lokal yang bisa diteladani, yang bisa dijadikan gambaran dan komparasi dalam pelaksanaan yang ada di masing-masing daerah. Semoga Munas pada malam hari ini dan dilanjutkan dan besok bisa menghasilkan suatu rekomendasi, bisa menghadirkan suatu gagasan program yang bisa menopang, bisa meningkatkan kemajuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatul ba'dah alladhi sayulqiha mudiri Jamiati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah At-Teknologiyah Cirebon ma'a iftitahi baromijana fi hadal lail Fadilatul Ustadz Ad-Duktur Al-Haj Aan Jailani Al-Majistir alaihi falyatafaddal mashkura bikulli ihtiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya bacakan doa Syekh Nurjati untuk para hadirin. Ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim, ya Alimu ya Hakim, ya Karimu ya Muqim, subhanaka la ilaha illa anta khallisna minan nar. Itu doa Syekh Nurjati ketika menyelesaikan atau selesai memberikan pendidikan selama 3 tahun kepada pendiri pertama Cirebon, Walang Sungsang atau Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kuwu Cirebon, lalu ibundanya Sunan Gunung Jati, Nyai Rara Santang, dan istrinya Nyai Endang Gelis. Mudah-mudahan itu menginspirasi kita dan kita masuk ke dalam orang-orang yang teguh untuk menegakkan dan menyiarkan agama Islam. Yang sama-sama kita hormati Pak Sutikno yang mewakili PJ Wali Kota Cirebon, para wakil rektor dari Papua dan juga PTKIN yang malam ini bisa hadir di sini. Para wakil rektor 1 bidang akademik Prof. Dr. Haji Jamali MAG, wakil rektor 2 Profesor Dr. Hilman Lafi'a, juga ada Profesor Dr. Hajam, wakil rektor 3, dan yang kami hormati juga Pak Kabiro sebagai pensukses ya,
karena yang paling berpengalaman sepertinya dari seluruh kabiro yang ada di PT KIN sejak di UIN Bandung, alhamdulillah di UIN Siber. Kemudian para dekan, ada Dekan Syariah Dr. Edi Setiawan, LC, nah beliau adalah lulusan COVID Pak, bukan lulusan Mesir. Dekan FITK Dr. Haji Saifuddin, Dekan FEBI Dr. Didi Sukardi, Dr. Fakultas Usuluddin Adab yang paling beragama dan paling beradab, Dr. Anwar Sanusi, dan Bude, karena sendirian ya sebutnya Bude Pak, Bude, Bu Dr. Siti Fatimah. Kemudian yang sama-sama kita banggakan, saudara, tetangga, dan juga ya, tetangga desa dan satu kecamatan ini, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hadi MAG. Bahasa Cirebon itu segera pindah aja Pak, mutasi ke UIN Cirebon Pak, kan sama-sama UIN sekarang. Para mudir terutama adalah Sohibul Mahad sekaligus Sohibul Bed yang tadi katanya senang dengan hangat-hangat, Pak Dr. Muksin Riyadi, seluruh mudir atau direktur Mahad se-Indonesia, selamat datang. Mohon izin saya berikan pantun Bapak Ibu. Oh belum Pak, belum. Dari Papua ke Kuningan, oh ke Kuningan dulu. Ini naik mobil sepertinya. Keluarnya dari jalan tol Ciperna. Kalau belok kanan ke Pak Kiai Abdul Hadi. Semua hadir ke kota Cirebon. Hati senang, riang gembira. Kota Cirebon, kota wali dan kota kuliner. Ini Pak Sutikno saya promosikan kota Cirebon ini. Nasi jamblang, juga ada empal gentong. Ini baru 2 Pak. Kalau cerita Pak Sutikno ada ratusan kuliner yang disediakan 24 jam. Dari mulai tengah kota di sini sampai seluruh pinggiran kota Cirebon itu. Jadi kalau malam ini setelah selesai tidur itu rugi Pak. Mending jajan kuliner di setiap sudut itu pasti ada. Dan murah-murah itu Pak. Gitu. Ada keraton, ada tempat ziarah, makbaroh, tokoh utama wali. Maka jangan lupa ziarah dan acara city tour. Mari kita bersama-sama berwisata dengan rasa gembira dan senang. Para hadirin yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini di satu tempat penting yang dikenal dengan kota Cirebon. Sesungguhnya Mahad Al-Jami'ah ya, secara khusus di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon ini merupakan sesungguhnya adalah bukan sekedar napak tilas, tapi melanjutkan satu pesantren yang dulu dibangun oleh Syekh Nurjati atau Syekh Idofi Mahdi. Ketika berawal datang dari sumber-sumber lokal Babat Cirebon sekitar tahun 420. Wakila itu bersamaan dengan Laksamana Cengho, dia kemudian mampir di Cirebon. 1420 itulah kemudian guru dan kawannya Syekh Kuro sempat datang ke Cirebon kemudian bergeser ke Karawang. Nah Syekh Nurjati inilah kemudian menetap di tempat yang namanya Pasambangan Gunung Jati. Kalau dari sini nanti sebelah kanan itu ada Gunung Jati. Gunung Jati itu tempat yang cukup tinggi dan dulu di situ pelabuhan pertama di Cirebon itu di situ. Ada pesantren namanya pesantren Pasambangan yang dibangun oleh Syekh Nurjati. Kemudian di sebelah kiri itu namanya Gunung Sembung. Itu tempat Sunan Gunung Jati, juga sang ibu dan juga sang paman pendiri Cirebon. Nah, ada bagian yang penting sesungguhnya, kita bukan sekedar ngalap berkah kalau bahasa pesantren, tetapi sesungguhnya kita ingin melanjutkan
tradisi pesantren itu sendiri. Kalau kita lihat lambang UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, ini ada bintang 1 dan bintang 8. Ini bukan Nahdien bukan ini. Itu kalau Pak Muksin itu malah membandingkannya dengan rokok Jib Samsu itu. Bintangnya sama-sama 9 itu. Bukan kata saya. Kalau kita baca satu manuskrip Cirebon, Babat Cirebon yang Sajar atau Sarbon itu, karangan Ki Ahmad nah di situ disebutkan bahwa ayat yang pertama kali disampaikan dalam manuskrip itu surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Nah, wa fi qiraatin akhir fisilmi atau fisalmi. Ini punya makna penting. Punya makna penting betul itu. Apalagi temanya adalah moderasi beragama. Jadi sesungguhnya satu tempat yang bisa dikaji secara mendalam, secara komprehensif adalah Cirebon itu. Ini sebagai ajaran Syekh Nurjati, Islam kafah atau Islam yang menyeluruh. Kemudian beliau memberikan tafsir atas ajaran Islam kafah atau Islam komprehensif itu. Maka ajaran yang pertama adalah sholat, yang kedua zakat, 3 puasa, 4 haji, 5 umroh, yang keenam amar ma'ruf, yang ketujuh nahi mungkar, dan yang ke-8 adalah jihad fi sabilillah. Maka itulah menjadi bintang-bintang kecil yang jumlahnya 8. Bintang besarnya itu Islam komprehensif atau Islam kafah. Dan itu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Bintang kecil dan 8 ajarannya. Nah, kemudian warna kuning dan warna hijau yang membentuk sudut kubah masjid. Saya kira maknanya spiritual lah. Hampir semua yang model kubah itu adalah lebih bermakna spiritualitas. Nah, hanya saja itu ada 3 garis kuning dan hijau. Itu adalah sistem cloud, siber atau wifi. Wah, kalau kita lihat di internet itu, kalau kita cek wifi itu ada garis-garis itu ya. Jadi, Pak kenapa cuman 2 Pak? Harusnya 10, itu berarti internetnya kenceng itu. Nah, itu kalau internetnya kenceng, lambangnya itu nantinya internetnya nggak ada gangguan itu. Nanti nggak laku Indosat sama Telkomselnya itu. Ya memang gambarnya adalah 2 itu untuk menunjukkan makna siber, makna digital, wifi, sistem jaringan dan seterusnya. Ini kemudian dikonkretkan di di lambang UIN SSC. Nah lalu apa yang kemudian diajarkan di pesantren Pasambangan itu? Nah dalam manuskrip disebutkan di situ yang diajarkan pertama kali itu adalah teologi. Teologi itu. Nah orang Cirebon itu kemudian makna teologi itu malah justru mencarinya adalah golok cabang. Yang angkanya itu adalah goloknya itu jumlahnya 5. Wakila 6. Nah, jadi ini mungkin orang-orang sejarah melakukan kritik historis. Jadi kalau nuansa spiritual dan mistik di Cirebon itu kemudian oleh Syekh Nurjati sesungguhnya dimaknai semua dengan ayat dan dengan hadis itu. Golok cabang itu maknanya adalah rukun Islam dan rukun iman itu. Orang sini nyari golok kemana-mana Pak. Pohon besar, gua-gua dan sebagainya itu. Termasuk batu ali-ali. Nanti bisa diantar nyari batu ali-ali di pasar Kanoman Pak. Pak Muksin itu. Biar tahu pasar Kanoman karena itu masuk pasar sudah langsung ke keraton Kanoman. Itu. Pertama adalah teologi atau ilmu kalam. Yang kedua adalah fikih. Yang ketiga adalah usul fiqh. Yang keempat tafsir dan hadis. Yang kelima bahasa. Tata bahasa. Ini yang saya kira mendasari. Bukan hanya kita amanahkan ke mahad, tapi juga menjadi basic atau dasar kurikulum untuk keseluruhan program studi yang ada di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Apa isinya, mazhabnya apa, tasawufnya atau torikotnya itu apa, Syatoriyah atau Qadariyah Naksabandiyah atau Tijaniyah yang ada di Cirebon
Itu menjadi kemudian salah satu bagian yang saya kira menjadi konten itu. Nah, ketika kemudian Ma'had ini hadir, maka saya kira memerlukan modernisasi. Modernisasi itu menunjuk kepada sebuah desain program yang tepat. Dari mulai tata kelola, struktur organisasi, sampai kurikulum atau kontennya. Yang hari ini kemudian kita minta dilengkapi dengan yang disebut dengan digitalisasi di Ma'had Al-Jami'ah itu. Nah, kita berharap nanti Pak Sekjen atau nanti yang mewakili dari direktorat dan juga ada Biro Keuangan memecahkan persoalan yang dialami oleh Ma'had Al-Jami'ah. Salah satunya adalah tata kelola, struktur organisasi dan sebagainya. Memang kata Pak Muksin itu, ini Pak Rektor itu harus nekat gitu. Kalau nggak nekat, nggak ada divisi atau koordinasi Ma'had. Karena tidak disupport oleh SBM, standar biaya masukan. Padahal yang mempercepat kiamat itu terjadi itu adalah Ma'had Al-Jami'ah salah satu. Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya, Ma'had Al-Jami'ah ini kemudian menjadi penting ya. Kalau di Cirebon itu kita juga terkoneksi dengan jaringan-jaringan lokal ya untuk memperkuat bidang keilmuan lokal. Gitu. Nah mungkin kita hadir di sini di Hotel Grage, Wakila kemudian namanya Grage. Tapi kalau versi lain ya, versi lain itu ketika kemudian perjumpaan pertama kali para pendiri Cirebon dengan Syekh Nurjati. Nah, kemudian setelah Islamisasi lalu didoakan Allahumma ja'alna mimma yuhyi dinal islami min yaumina hadza ila yaumina liqa'inallahu salimin. Kita ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh Syekh Nurjati. Terutama adalah yang mengelola Ma'had Al-Jami'ah. Karena notabene mereka adalah atau kita adalah kelompok atau komunitas yang memang memperjuangkan, menghidupkan ajaran-ajaran Islaman dan mengembangkan aspek keilmuannya. Nah, kemudian ketika selesai belajar di Syekh Nurjati, jadi kalau pendiri Cirebon Pangeran Walang Sungsang, Nyai Rara Santang dan istrinya itu cukup 3 tahun itu. Barangkali kemudian Iktasoro itu para mudir itu, Pak Muksin kemudian belajar di Ma'had karena sekarang sudah dimodernisasi, itu sudah menguasai ilmu-ilmu keislaman. Hanya cukup 1 semester atau 1 tahun Pak Muksin. Itu aslinya karena keterbatasan daya tampung atau sarana prasarana. Nah, kemudian setelah selesai 3 tahun berguru itu, beliau diminta oleh Syekh Nurjati itu untuk berhaji. Tapi harus melalui jalan darat. Maka berangkatlah itu. Kemudian diminta untuk mampir ke satu tempat yang namanya Campa untuk minta doa dan nasihat kepada Syekh Ibrahim As-Samarqon, ayahnya Sunan Ampel Surabaya. Bertemulah beliau dalam perjalanan haji itu. Kemudian Sunan Ampel, kalau bahasa Pak Muksin itu meramalkan bahwa Cirebon itu kan masih awal ya, belum Sunan Gunung Jati, masih awal. Cirebon ini akan menjadi tempat yang ramai, tempat di mana para wali berkumpul. Nah memang faktanya kemudian beberapa puluh tahun berikutnya adalah tempat berkumpulnya para wali. Nah, kemudian akan menjadi suatu tempat yang paling ramai, terutama adalah mereka yang ingin belajar ilmu-ilmu Islaman. Maka kemudian kita juga nggak ngerti kenapa Gusmen itu memberikan pilot project Universitas Siber atau Internet Digital itu ke Cirebon itu. Ya mungkin nggak tahu lah nyambungnya kemana lah. Tapi dugaan saya karena ada pesan spiritual itu dalam manuskrip. Nah, maka kemudian Cirebon ini menjadi sebuah kota yang kemudian oleh Syekh As-Samarqon itu, Ibrahim As-Samarqon itu didoakan. Yasrobuna ni'matallahi na'imin. Yasrobuna rahmatallahi na'imin.
bahwa orang-orang yang ke Cirebon, terutama yang belajar mendalami ilmu-ilmu keislaman, itu orang-orang yang didoakan memperoleh nikmat dengan rahmat Allah yang maha murah. Namun semoga kita juga menjadi bagian dari itu. Hingga hadir ke Cirebon ini mudah-mudahan menginspirasi untuk melakukan inovasi dan perubahan-perubahan besar di mahad masing-masing. Nah, dari kata syaroba yasrobu itulah kemudian syaroba di Prancis ya, namanya Sorbonne. Itu Pak Sutikno karena sulit lidahnya menggunakan bahasa Arab syaroba, maka nyebutnya adalah Sorbonne. Nah, itu Pak Saifuddin yang ada di Gebang itu, paling pinggir Cirebon ya, perbatasan dengan Jawa Tengah, menyebutnya Cirebon. Ya, di Indonesia kan menjadi Cirebon. Ini keluar dari banyak ahli yang menyebutnya Grage, Terasi dan sebagainya. Nah, karena yang datangnya adalah para wali, ya tentu saya kira dari bahasa Arab, Syaroba, Sorbonne atau Cirebon. Saya kira-kira itulah. Karena kemudian Cirebon ini mendulang dari sisi ekonomi adalah memang ada produk terasi atau produk-produk kelautan dan seterusnya. Mudah-mudahan kita hadir dan berkegiatan pada malam ini juga menginspirasi untuk sekali lagi memodernkan Ma'had Al-Jami'ah. Itu kira-kira. Saya kira Syekh Nurjati kira-kira sejarahnya begitu. Saya khawatir bapak-bapak pulang ke rumah ditanya apa Pak Cirebon sejarahnya nggak tahu. Ini saya sudah menyampaikan Pak Kiai Abdul Hadi itu. Oh ya, kata Cirebon itu minimal dari kata saroba. Itu asalnya doanya Syekh Ibrahim As-Samarkand pada para pendiri Cirebon. Yasrobuna rahmatullahi na'imin itu. Kalau para ahli sejarah kan Grage, Garage dan sebagainya lah. Nah kemudian maka inspirasi pendidikan tinggi pun itu muncul, yang kemudian kita sudah memiliki perguruan tinggi yang namanya awalnya adalah YIN. KMA 860 tahun 2022 itu menegaskan YIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai pilot project Kementerian Agama untuk menjadi Universitas Siber atau Universitas Digital. Ini mohon izin promosi Pak. Promosi ya. Pasti ditanya, ini namanya Siber apa itu? Para dekan aja nggak ngerti-ngerti Pak itu Pak, Win Siber itu apa? Karena Pak Anwar itu orang Kuningan itu, Win yang hiber Pak. Mahua hiber itu lewat cepat katanya, ngilang itu katanya. Jadi berdasarkan KMA itu kemudian diproses ya oleh para pejabat sebelumnya, saya hanya melanjutkan. Nah, kemudian tanggal 21 Mei 2024, ini hampir sebulan ya, setengah bulan lalu ya, sebulan lebih ya, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, 2 bulan lebih. Maka turunlah peraturan Presiden RI nomor 60, Perpres RI nomor 60 tahun 2024, menegaskan kita ini sudah menjadi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Belum resmi itu karena Pak Menteri belum meresmikan, tapi statusnya kita sudah menjadi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah Bapak Ibu, yang paling penting ya sesuai dengan tadi yang diarahkan Pak Sutikno, kita ini menuju Indonesia Emas. RPJMN itu salah satu bagian penting yang terkait dengan perguruan tinggi adalah layanan digital. Maka digitalisasi itu ada digitalisasi ekonomi, ada digitalisasi di birokrasi ya, governance, dan juga ada birokrasi digitalisasi di bidang sosial dan seterusnya. Maka yang penting dalam perguruan tinggi hari ini adalah kepemimpinan digital, itu yang penting. Karena itu pilot project di KMA 860 itu sebagai ciri khas dari Universitas Siber Digital, yang pertama bahwa UIN Siber Syekh Nurjati ini harus menjadi frontier advokasi Open Islamic Education Resource. Ini harus berada di garda yang paling depan untuk membuka, bukan hanya sekedar membuka, mengawal perspektif baru, paradigma baru menjadi kampus yang terbuka.
memiliki sumber daya yang terbuka yang bisa diakses oleh seluruh orang di dunia yang sudah semakin mengglobal itu. Karena itu ini juga ditegaskan dalam Perpres 60 2024 bahwa kampus UIN Siber Syekh Nurjati ini kampus yang menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi. Yang kedua, itu harus mensponsori perubahan paradigma pengelolaan PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dan kita dorong seluruh pimpinan memproyeksikan ya transformasi digital, melakukan layanan-layanan digital. Begitupun tak terhindarkan dari Ma'had Al-Jami'ah. Kita minta ke Pak Muksin itu, ini sumbangsi besar kita ke depan ya, dan mudah-mudahan ini berpahala akhirat sepanjang zaman, adalah memproyeksikan dan melakukan digitalisasi konten-konten pembelajaran, terutama adalah bahan ajar ya. Saya minta nggak usah kitab-kitab yang besar, kitab-kitab kecil. Diajarkan Safinatun Najah atau Nahwu Shorof dan sebagainya. Sehingga ada perubahan besar dari bukan sekedar pembacaan ya. Nah, digitalisasi hari ini terkait nazom itu kan kemudian dinyanyikan, dinazomkan dan dilafalkan. Saya minta kalau anak-anak itu belajar bab wudu misalnya, urudul wudu isittatun al-awwalu an-niyatu. Ini tidur semua kata saya Pak Muksin kalau hari ini diajarkan itu. Kita ini dulu orang-orang kuat itu. Ditinggal oleh guru, gurunya tahlil, gurunya manakiban dulu dan sebagainya. Sejam, 2 jam, 3 jam juga tetap nunggu itu. Insya Allah hari ini dosen telat 1 menit, insya Allah kabur itu mahasiswa itu. Ya. Apalagi pembacanya seperti warta berita kan, guru berita kan seperti menyampaikan berita itu. Faslun utawi kiki fasol furudul wudu'i utawi piro-piro fardune, wah itu capek itu, kabur itu kalau anak-anak mahadari ini itu. Dan itu minta itu bab wudu yang disampaikan Pak Kiai kita dulu itu mungkin 1 jam dari sisi pembacaan, pemaknaan, fikihnya, dan juga mungkin harus ada tasrif, ada i'rab dan sebagainya. Itu dibuatkan video pembelajaran, konten pembelajarannya. Bila perlu 5 menit anak-anak sudah bisa memahami furudul wudu. Setelah selesai itu berikan ke pesantren. Ya tentu ditasdik dulu ya, dicek dan seterusnya. Itu saya kira Pak Muksin ini nanti menjadi frontir advokasi sumber daya pendidikan Islam yang terbuka. Nah, fungsi yang kedua dari Universitas Digital itu adalah melakukan inovasi dan memproduksi pengetahuan yang kemudian di ujungnya menjadi multimedia digital. Ini yang Pak Muksin ini bingung itu. Doktor IAIN, mungkin sebagian besar selain IAIN dan UIN, itu doktor agama itu. Itu doktor agama. Doktor agama ini tentu punya keterbatasan dari sisi mulai berkenalan sampai penggunaan teknologi. Nah, ini memang yang agak sulit ya, yang selalu kita perjuangkan itu. Karena tentu ini terkait dengan tradisi, kebiasaan, culture. Prof. Jamali menyebutkan itu digital culture, budaya digital. Juga terkait dengan kemampuan kita mengoperasionalkan dan mengaplikasikan aspek yang lain. Tapi ini menjadi bagian penting. Inovasi dan memproduksi pengetahuan itu harus ya kemudian di multimedia digitalkan. Ada satu hal penting, misalnya ini saya contohkan. Kita semua ini atau para mudir pasti mengenal kitab Ihya Ulumuddin itu. Tetapi sehebat dan sekali berimam Al-Ghazali, ini bukan tidak ada kritik ini. Penuh intrik dan penuh kritik. Terutama adalah terkait dengan hadis yang ada di seluruh kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ini yang punya Ihya yang wafat 505 Hijriah. Ini ketika menggunakan satu metode mentakhrij hadis. Ini luar biasa. Umpamanya kitab Ihya ya, Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Ini pertama kali ditahqiq itu
oleh Ashabus Syafi' yang namanya Imam At-Tajuddin As-Subki, wafat 771 Hijriah. 2 abad baru mentahqiq dengan cara mentakhrij kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mencatat ada 3.800 hadis itu. Gak tahu Pak Muksin pernah nugasin anak-anak mahad santri itu ada berapa hadis yang ada di Ihya Ulumuddin itu. Itu jumlahnya versi Imam Tajuddin As-Subki itu 3.800 hadis. Kesimpulan beliau 928 hadis tidak jelas. Ini enggak jelas sanadnya kemana dan sebagainya. Rawinya munqati atau rawinya seperti apa. Jadi dari 3.800, 928 hadis ini ditegaskan tidak jelas. Kemudian 1 abad berikutnya Al-Hafidh Al-Iraqi yang wafat 806 Hijriah ngurusin kitab Ihya ini 1 abad berikutnya adalah yang wafat 806 Hijriah. Dan ini prestasi luar biasa. Dari 928 hadis oleh Imam As-Subki ini menjadi berkurang 200 hadis yang tidak jelas. Ihya Ulumuddin tinggal menyisakan 200 hadis yang tidak jelas. Itu 1 abad lagi. Kemudian 70 tahun berikutnya Imam Ibnu Qutlubuho yang wafat 879 Hijriah. Begitu juga Sayyid Murtado Az-Zabidi pensarah Ihya yang wafat 1205. Juga beliau yang mentahqiq Ihya, Syekh Anas As-Salghawi ini kemudian hanya menyisakan sampai hari ini 20 hadis, tinggal 20 hadis yang tidak jelas itu. Maka tugas Pak Muksin itu membagi hari ini 20 hadis yang tidak jelas itu ke mudir seluruh PT KIN ini supaya tegas 20 hadis itu. Nah, pertanyaan saya, kalau kita belajar seperti Imam As-Subki atau seperti Sayyid Murtado Az-Zabidi, berapa selesainya Pak? Itu. Tapi dengan dukungan teknologi dan digitalisasi saya kira bisa. Maka anak-anak harus bagaimana mentakhrij secara digital dan seterusnya. Itu mungkin sedikit inspirasi yang kita tugaskan ke Pak Muksin ya, dari mulai digitalisasi layanan di Ma'had sampai digitalisasi konten pembelajaran. Nah, kemudian fungsi yang ketiga menjadi universitas digital itu adalah menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh ini nanti dia diselenggarakan dalam bentuk pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Di awal 2021-2022 kemudian kita memiliki S1 PJJ PAI online dan sekarang kurang lebih berjumlah 3.339 yang dibeasiswai melalui LPDP Kementerian. Semuanya full melalui sistem digital pembelajaran. Nah, kemudian tahun 2024 kita proses sejak awal dan alhamdulillah 2024 ini ditambah 5 program studi PJJ. Ada S2 PJJ PAI, S1 PGMI, S1 PBA, Pendidikan Bahasa Arab, S1 SPI, Sejarah Peradaban Islam, dan S1 HKI. Nah, mudah-mudahan 6 prodi PJJ ini memberikan berkah besar bagi kawan-kawan kita yang tidak memiliki kesempatan. Karena ini bebas usia ya. Ini bebas usia. Jadi tidak ditentukan 3 tahun seperti yang reguler ya, tapi ini bebas usia. Karena PJJ ini prinsip dasarnya adalah pendidikan inklusif. Kalau UT itu memperkenankan 35 tahun baru selesai S1. Ya mbok kalau di PT KIN nanti di IAIN Cirebon, di UIN Siber, ya jangan 35 tahun. Bapak Ibu mungkin membaca berita tahun kemarin, itu 35 tahun menyelesaikan S1. Gitu. Karena orang bekerja, kita menawarkan 8 mata kuliah. Karena mereka bekerja mungkin hanya 1 kuliah. Satu semester hanya memilih 1 MK. Itu pun menjadi kemestian harus diterima itu.
universitas terbuka. Sehingga kemudian beliau selesai di UT itu 35 tahun. Jadi wisudanya itu sudah 2 klub sepak bola, Pak. Ada anak dan ada mantu dan ada cucu. Itu fakta, Pak. Inklusif, pendidikan yang inklusif. Nah ini nanti tim Prof. Jamali ini akan mengkaji ya, apakah bebas sebebas-bebasnya seperti pendidikan inklusif di dunia yang diadopsi UT bebas tahun itu, atau kita nanti membatasi misalkan 5 atau sampai 10 tahun. Nah itu Bapak Ibu barangkali punya saudara yang tidak bisa ke negeri, masih ada kesempatan. Karena hari ini pun masih dibuka pendaftarannya sampai pertengahan Agustus ya. Itu. Karena kalau yang anak SMA, anak aliyah 3 tahun kan nggak boleh mendaftar di kampus negeri. Nah, di PJJ itu diperkenankan untuk mendaftar. Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih pada Pak PJ Wali Kota, Pak Sutikno, yang selalu mendukung, mengapresiasi seluruh kegiatan UIN Siber, para pimpinan, Pak Warek, Pak Kabiro, para dekan dan Kepala Mudir, Direktur Mahad Al-Jami'ah, dan tentunya saudara saya, Kiai Haji Abdul Hadi, dan juga para mudir dari seluruh PTKI yang ada di Indonesia. Dan tentunya yang saya banggakan para mahasiswa yang nanti akan mengikuti Musabakoh. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung karena selanjutnya yaitu peresmian Musyawarah Nasional Mudir Mahat Al-Jami'ah PTKIN Indonesia tahun 2024 secara simbolis oleh Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang akan didampingi oleh Wakil Rektor 3 dan juga Kepala Biro AUAK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dimohon kepada Bapak Profesor Dr. Hajam MAG dan Dr. Andes Haji Khairuddin MM untuk maju ke atas panggung. Jangan kemalaman. Boleh Bapak bisa menghadap ke layar dan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan ke tombol yang nanti akan keluar. Boleh disesuaikan? Jangan dipencet dulu Pak, sabar. Oke, baik Bapak dan Ibu bersama marilah kita hitung mundur mulai dari 3, 2, 1. Beri tepuk tangan yang meriah atas peresmian Musyawarah Nasional Mudir Mahat Al-Jami'ah PTKIN Indonesia tahun 2024. Terima kasih, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diresmikannya acara Musyawarah Nasional Mudir Mahat Al-Jami'ah PTKIN se-Indonesia tahun 2024. Dan untuk kelancaran acara selanjutnya, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mudir Mahat YIN Papua. Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Yasin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus kepada Pak Rektor dan seluruh jajarannya. Sebelum saya mulai, minta izin dulu ya sama tuan rumah begitu biasa. Wabil khusus juga kepada Pak Yai seluruhnya, seluruh PTKIN seluruhnya. Mohon karena guru saya memang orang Jawa, terpaksa saja disuruh bawa doa lagi. Terpaksa, ya itu beban saya. Alhamdulillah. Mari kita mulai ya. Untuk musyawarah nasional ini kita buka dengan
Mahat Musabaqah ilmiah ini untuk PTKN seluruh Indonesia dengan kita membaca Fatihah. Al-hazini wa likulli niyatin sholihatin ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad fil malail a'la ila yaumiddin. Wasallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya daimun ya qaimun ya bitun ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya hayyun ya qayyum ya nurus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa huwa rabbul arsyil azim. Ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kafha ya ain sad ya alimu ya sadiqu ya rabbul arbab. Salwa makhrajan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Gufran ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma anta sultanika fihi ma li ghairika wa anta qudratika fihi ma li ghairika ya Allah. Allahumma askuru bi ni'mati ya Allah. Allahumma lakal hamdu syukran walakal mannu fadlan min ni'matika wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiruka rizqa wa anta lam tazali zalika ahlan. Ya muyassira kulli yasir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahibul kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya mana min kulli mahib yassir alaina kulli sifata yasiru alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna kasir wa anta alim wa akhbir. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi binuril Qur'an binuril ilmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa hakikna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ikhwanana ikhwanal muslimin. Allahumma inna nas'aluka wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu ya latifu ya kabir ya samiu ya basir ya man bil ijabati jadir ya man ala kulli syai'in qadir. Ufdhum majarat magadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqima wa fadlan daiman wa nazar wa aqlan kamilan wa ilman nafi'ah wa qalban munawwara wa taufiqan ihsana wa taubatan nasuha wa ajalan azima wa lisanan zakara wa sabran wa rizqan wasian halalan tayyiba wa na'iman mashkura wa zamban maghfura wa amal makbula wa da'a mustajaban wa jannat firdaus wa na'imal mustaqima. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sarrifal qulubina ala ta'atika ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Da'wan fiha subhanakallah wa tahiyatus salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Musyawarah Nasional Mudir Ma'had Al-Jami'ah PTKIN se-Indonesia tahun 2024 telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya Estriana Arifah Mahfud. Dan saya Umu Aiman, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak dan Ibu bisa maju ke depan. Kita akan buka 2 kloter. Untuk yang pertama kami persilakan Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Dan yang kedua peserta Musabaqah karya ilmiah yang nanti akan foto bersama. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa maju ke atas panggung.